Atani Jibrilu faqala ya Muhammad. Jibril datang kepada saya dan dia menyampaikan, ya Muhammad. Tidak memanggil dengan kata ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini gelar, pangkat. Tapi nama, maksudnya di sini adalah panggilan kepada Rasul, tapi tujuannya adalah kepada kita. Ya, kepada kita umat Muhammad. Apa katanya? Ya Muhammad, ish ma syi'ta. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Nah, ini kan nggak mungkin Rasul hidup sesuka hatinya. Ya, ada aturan. Nah, berarti ini ditujukan kepada umat Muhammad. Ya, jadi ketika datang dia katakan ish ma syi'ta, asya ya'ishu. Ya, ish, hiduplah. Ya, hiduplah sesukamu. Ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu ya Muhammad. Nah, ini artinya perintah yang tujuannya adalah larangan. Ya, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Tujuannya tidak lain, jangan hidup sesuka hatimu. Nah, disinilah bahasanya lugas. Ish, hiduplah, ma syi'ta, sebagaimana kamu suka. Ya, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu pasti akan meninggal dunia, mati. Nah, ini bahasa Arab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, kita jumpai dalam surah Az-Zumar, fa innaka mayyitun, dengan bertasydid, ianya bertasydid mayyit, itu akan mati. Tapi kalau ianya sukun, baris mati, maitun atau maitatun, itu bangkai, sudah tidak bernyawa lagi. Ya, paham Bu ya? Kalau kita jumpai di dalam Al-Quran, ianya bertasdid mayyitun, artinya bakal meninggal dunia, bakal mati. Saya lanjutkan wasiat Jibril kepada Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa ahbib man syi'ta, ya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah orang yang kamu cintai, yang kamu sukai. Satu saat kamu akan berpisah. Ya Pak ya, mencintai anak, mencintai istri, mencintai orang tua, mencintai ayah kita, ibu kita, ya, keluarga, family, ya. Itu memang sifat manusia. Silakan, kata Jibril, silakanlah engkau mencintai keluargamu, saudaramu, sahabatmu, cintailah. Tapi satu saat kamu pasti berpisah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah di dunia ini apa yang ingin kamu kerjakan, sesukamu. Ya, tapi itu akan dihisab dan dihitung. Ya, dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang berbuat sebesar zarrah yang baik pasti akan dihisab dan dihitung. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang jahat juga demikian, yang tidak baik juga demikian. Nah, kana mastura, semua amal kita ini tertulis, ada catatannya, ada kiraman katibin. Ya, kiraman katibin. Kiraman katibin, malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Satu saat diserahkanlah buku itu, faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, kalau datang dari kanan, ya, maka itu perhitungannya ringan, mudah. Jadi kalau buku kita datang catatannya dari kanan, itu mudah. Tapi kalau datang dari belakang, ya, faman utiya kitabahu wara'a dhahri, dari belakang, wah ini bahaya. Atau shimalih, dari kiri, wah ini juga bahaya. Nah, jadi kalau datang dari belakang, dari kiri, bahaya. Dan di hadapan Allah, Allah menyatakan, iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Surah Al-Isra, ya.
Iqra' kitabak, bacalah bukumu. Jadi jangan mengerjakan hal-hal yang bukan kita dibolehkan mengerjakannya. Ini tujuannya, ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah ya Muhammad, bilangkan kepada umatmu, terserah, kerjakan yang mau kamu kerjakan. Langgar yang mau kamu langgar, tapi ada balasannya nanti. Nah, jadi memang ini berbentuk ancaman dari Jibril alaihi salam. Kemudian dia katakan wa'lam, ketahuilah ya Muhammad, wa'lam, peringatan kembali, wa'lam, inna syarfal mu'min, sesungguhnya kemuliaan orang mukmin, qiyamuhu bil lail, kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun malam. Ya Pak, kalau mau mulia di dunia ini, bangunlah malam, ya. Bukan hanya bangun malam untuk melakukan aktivitas yang lain, tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beruduk, bersihkan diri, menghadap Allah taala. Manakala orang tertidur pulas, kita sudah bermunajat, berdialog, bercerita kepada Allah. Itulah syarful mukmin, kata Jibril. Itulah kemuliaan seorang mukmin. Jadi kalau kita sholat, banyak orang yang sholat, ya, sama seperti kita, ya. Kalau orang puasa bulan Ramadan, kita juga orang puasa, kita puasa, orang juga puasa, ya. Kalau kita berzakat, orang juga berzakat. Orang naik haji, kita juga naik haji, sama, ya. Nah, yang membedakan kita itu adalah an-nawafil, tambahan rawatib kita, khususnya yang diingatkan Jibril adalah sholat malam. Tidak semua orang sholat malam, ya. Kalau sholat fardu itu memang kewajiban. Nah, di mana membedakan orang yang lebih adalah dengan tambahan nawafilnya, dengan tambahan sunnah muakkadah, ya, rawatibnya. Nah, itulah yang membedakan seseorang dengan orang yang lain, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau mulia, bangunlah malam, ya, kerjakanlah sholat tahajud. Itulah kemuliaan seorang mukmin. Kemudian kata Jibril, wa inna izzahu, dan ketangguhan, ya, kehebatan dan ketangguhan seorang mukmin itu adalah istighna'uhu an ghairih. Dia tidak membutuhkan orang lain, ya. Kalau kita masih menadahkan tangan misalnya, meminta bantuan misalnya, maka mukminnya lemah, ya. Kenapa negeri kita ini melemah? Karena kita banyak hutang. Orang yang berhutang tidak bisa menegakkan lehernya, kepalanya kepada orang lain. Dia harus tunduk karena berhutang, ya. Begitu juga negeri kita ini, ya. Kenapa kita tidak kuat, kokoh misalnya? Karena ada hutang, ya. Ya, sebagai seorang mukmin, kalau mau izzah, ya, izzah itu, ya, adalah seorang yang aziz kalau bahasanya, ya, orang yang gagah, kuat, ya. Jangan membutuhkan orang lain, ya. Kita bisa berdikari, kata Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, tidak membutuhkan orang. Nah, inilah orang yang tangguh, ya. Kalau mau jadi tangguh, jangan kita membutuhkan menadahkan tangan atau tangan di bawah, ya. Orang yang tangguh adalah orang yang tidak memerlukan, membutuhkan uluran tangan orang lain. Itulah mukmin yang tangguh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 5 nasihat Jibril kepada Rasulullah yang khusus tujuannya kepada kita umat manusia muslim ini, ya. Yang pertama, saya ulang kembali, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta, cintailah orang yang kamu sukai, yang kamu cintai, satu saat kamu pasti akan berpisah dengannya. Kemudian wa'mal ma syi'ta, kerjakanlah sesukamu, kamu pasti akan mendapatkan balasannya, bisa di dunia, bisa di akhirat, ya. Yang dikerjakan ini pasti akan ada balasannya.
Ketahuilah, kata Jibril kepada Rasul, kemuliaan seorang muslim adalah tegaknya dia menegakkan salat malam di malam hari. Ya, ketangguhan seorang muslim adalah ketidakbutuhannya kepada bantuan orang lain. Jadi kalau kita tidak butuh kepada bantuan orang lain, kita tangguh. Itulah mukmin sejati.